Cerita kehebatan bocah ajaib bernama Pelé. Nama Pelé identik dengan legenda dunia sepak bola. Sebagian besar legenda Brasil ini tak pernah habis untuk dibahas. Pelé lahir dengan nama Edson Arantes do Nascimento pada tanggal 23 Oktober tahun 1940 di Três Corações, Brasil. Ia adalah anak pertama João Ramos dan Dona Celeste. Pada saat usianya masih sangat muda, keluarganya membawanya untuk pindah ke kota Bauru. Menginjak usia remaja, Pelé bergabung dengan skuad muda yang dilatih oleh Waldemar de Brito, mantan anggota tim nasional sepak bola Brasil. De Brito akhirnya meyakinkan keluarga Pelé untuk melepas sang anak agar bisa meninggalkan rumah dan merantau. Tujuannya untuk bergabung dengan klub profesional Santos pada usia 15 tahun. Pelé menandatangani kontrak dengan Santos pada tahun 1955. Meski usianya masih terbilang remaja, ia langsung berlatih dengan tim utama. Sang fenomena yang lahir pada tanggal 23 Oktober tahun 1940 ini mencetak gol profesional pertamanya sebelum berusia 16 tahun. Dalam usia yang sama, ia sudah mencetak banyak gol pada musim penuh pertamanya dan akhirnya memperoleh panggilan untuk bermain bersama tim nasional Brasil. Dunia secara resmi mengenal Pelé di Piala Dunia 1958 yang berlangsung di Swedia. Penampilannya yang luar biasa, tubuhnya yang atletis, dan visi bermainnya yang tajam di atas lapangan, membuat atensi seluruh dunia tertuju kepadanya. Ia mencetak 3 gol di semifinal ketika Brasil menang 5-2 atas Prancis. Setelah itu, ia mencetak 2 gol lagi di final, ketika Seleção menang 5-2 atas tuan rumah. Selepas penampilan sensasionalnya di Piala Dunia 1958 itu, mega bintang muda tersebut mendapat banyak tawaran bagus untuk bermain di klub Eropa. Namun, sang pemain memilih untuk tetap di Santos. Semakin menghebohkan lagi ketika Presiden Brasil, Jânio Quadros, meresmikan Pelé sebagai harta nasional, sehingga hampir tertutup kemungkinan baginya untuk bermain di negara lain. Pelé masih terlibat dalam perjalanan Brasil di Piala Dunia 1962 di Chile. Seleção berhasil mempertahankan gelar juara dunia, tapi sang pemain harus puas duduk di bangku cadangan pada partai final akibat dibekap cedera. 4 tahun kemudian di Inggris, Pelé terlihat menjadi incaran tackle para pemain lawan. Ia kembali cedera dan Brasil tersingkir dari Piala Dunia pada babak penyisihan. Meski merasakan kekecewaan di Piala Dunia 1966, nama Pelé terus mendunia hingga akhirnya cenderung menjadi legenda. Piala Dunia 1970 di Meksiko menandai kembalinya Pelé dan Brasil. Sang pemain yang sudah memasuki usia senior, dipercaya memimpin skuad yang cukup mumpuni. Pelé mencetak 4 gol di turnamen tersebut, termasuk 1 gol di pertandingan final untuk memberi Brasil kemenangan 4-1 atas Italia. Dalam sebuah pertandingan persahabatan antara New York Cosmos dan Santos pada bulan Oktober tahun 1977. Pada tahun tersebut, sang legenda hidup sepak bola ini pun resmi pensiun dengan rekor fantastis, 1281 gol dalam 1363 pertandingan. Meski pensiun, Pelé tetap menjadi figur populer yang berpengaruh. Pada tahun 1978, Pelé dianugerahi International Peace Award atas kontribusinya terhadap UNICEF. Dia juga pernah menjabat sebagai Menteri Luar Biasa Brasil untuk bidang olahraga, serta menjadi Duta Besar Perserikatan Bangsa-Bangsa, PBB, dalam aspek lingkungan. Bersama Diego Maradona, Pelé dianugerahi gelar pemain terbaik abad ini oleh FIFA pada tahun 1999. Sampai kapanpun,
Sang legenda hidup akan menjadi mitos talenta hebat di lapangan hijau.